Sahabat-sahabat UT. Untuk kali ini kita ketemu kembali lagi. Sebelumnya, salam, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat siang semuanya. Apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Pastinya sehat-sehat ya. Tetap semangat untuk menjalani pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Idham selaku host pada hari ini. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali lagi di hari Jumat di tanggal 17 April 2026 kita bertemu di program Bincang-Bincang Live IGUT di episode 139 dengan tema pada hari ini bahan ajar belum sampai. Yuk cari tahu penyebabnya. Di sini sudah ada bapak-bapak yang sangat kece narasumbernya. Yang pertama ada Bapak Suhendro Eskom selaku selamat siang, selaku manajer pergudangan dan pengiriman pada pusat distribusi bahan ajar Universitas Terbuka. Halo Bapak Suhendro, silakan Bapak Sudah. Suhendro untuk Selamat siang, teman-teman semua mahasiswa UT dimanapun Anda berada. baik. Yang kedua ada narasumber yang tampan sekali. Kita sambut ada Teguh Nursantoso Eskom MMSI selaku manajer database bahan ajar pada Pusat Distribusi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Halo Bapak Teguh, Halo. silakan Bapak Teguh untuk sama-sama dulu. Ya, Tapi kalau di sini itu masih 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 semoga untuk di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelumnya apa kabar Bapak pada hari ini, Bapak Teguh dan Bapak? Mohon maaf Bapak, Pak. Hendro. Oh ya Allah, baru senang Bapak Hendro dan Bapak Teguh, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, boleh sedikit cerita Bapak Hendro dan Bapak Teguh, peran Bapak sebagai manajer perdagangan dan pengiriman itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Idam ya. Baik, benar. Teman-teman sekalian, memang izin memperkenalkan. Jadi memang tugas saya ya selaku manajer pergudangan pengiriman ini tentu sudah diatur ya oleh peraturan rektor ya, itu oleh Pak Rektor sendiri, di mana memang selain juga, apa namanya, menyiapkan penganggaran untuk kaitan dengan, divisi pergudangan pengiriman, tentu mulai dari, bagaimana kami menerima, apa namanya, bahan ajar yang masuk, Baik, kemudian bagaimana kami mengelola ya, menyimpan dan seterusnya. Kemudian, bagaimana juga kami menyiapkan dalam bentuk, rakitan, kemudian juga bagaimana mengatur, sumber daya manusia di dalam ya, sehingga memang sampai kepada proses siap kirim, lalu kemudian bagaimana juga mengatur apa namanya distribusi, lalu berkomunikasi dengan apa namanya berkoordinasi dengan pihak-pihak mitra kita yang melakukan pendistribusian. Kira-kira seperti itu. Baik. wah luar biasa Bapak Hendro. Untuk jobsnya sama Bapak Teguh juga lumayan gimana? Prosesnya berarti ya. Baik. Untuk selanjutnya dan peran Bapak manajer sebagai database bahan ajar pada pusat distribusi bahan ajar seperti apa Bapak Teguh? Baik, si selanjutnya masih di sini menyampaikan terkait dengan tentang manajer database di juga pertama adalah melakukan perencanaan dan pengembangan. Jadi perencanaan terkait dengan kebutuhan bahan ajar itu juga sudah masuk dalam tugas bahan ajar istilahnya adalah forecasting ya. Forecasting kebutuhan bahan ajar itu ada di database terus kemudian mengintegrasikan data dan sinkronisasi sistem di mana data registrasi, data kurikulum, kemudian data alamat yang ada di yang kamu sudah masukkan itu juga kami integrasikan sehingga bisa terkirim ke kita. Nah, bahkan sampai dengan ke vendor-vendor pengiriman atau mitra dari percetakan bahan ajar. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah proses distribusi berbasis sistem di mana untuk pengendalian ini teman-teman mahasiswa atau anak mahasiswa bisa mendapat info dan update itu melalui Mailchimp. Oke. Itu bisa melihat status seperti apa, sudah sampai mana, terus kemudian sudah terima dulu sampai dengan ada POD ya, point of delivery-nya ya. Nah, itu sudah kelihatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah dari semua itu kami juga mau melakukan monitoring kinerja dari Hmm. serta analis data.
Wah, luar biasa juga Bapak Teguh. Tepuk tangan dong. Dua buat dua manajer kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya bahan ajar itu berangkat dari mana sampai ke mahasiswa? Bapak Teguh atau Bapak Hendro ini? Bapak Hendro. Ya, ini ini itu banyak tentang kita. Lagi banyak bukunya ya. Apa-apa, Mas Idam dan rekan-rekan mahasiswa, memang sampai saat ini usaha terbuka itu sebenarnya secara secara apa ya, dalam konteks lain kita punya gudang sebenarnya. Wah, luar biasa. Jadi dari gudang yang ada di Universitas Terbuka itu sendiri ya kita layani, mulai dari bagaimana kita terima bahan ajar. Dan 3 gudang lainnya itu adalah yang apa namanya dilayani oleh mitra yang disebut dengan paramita itu. Oh, Jadi ada 3 itu. Dan paramita itu adalah mulai dari PT Gramedia, PT Macanan Jaya, Prina. oh, Dan apa namanya, jadi tidak semua sekarang itu dikeluarkan oleh apa namanya oleh eh, Universitas Terbuka di PDBA ya, tetapi ada 3 gudang lagi yang melakukan proses-proses itu. Ya, kecuali yang di PDBA itu memang tidak mencetak oh, bahan ajar. Jadi yang 3 lagi itu dia mencetak, jadi cetak, setting, kirim, akhir-akhir gitu. oh. Oke, jadi pantesan ada empat tiga gudang, empat tiga empat. Ya, gudang. Wah, luar biasa. Pergudangan jadi hari ini gimana? Sip. Oh, Optimal tuh layanan. oh, baik. Cukup luar biasa untuk pergudangan hari ini. Semoga lancar untuk pengiriman ke mahasiswanya. Mohon bersabar untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum sampai. Dicek saja di nomor billingnya. Dicek secara berkala. Baik. Untuk selanjutnya dalam satu periode ini, kira-kira berapa banyak bahan ajar yang didistribusikan? Mbak Teguh nih. Ah, Pak Teguh nih. Database soalnya. Ini IT. Terkait dengan data kita untuk saat ini, kita seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi ya. Jadi kita totalnya ada sekitar 700 billing ya yang kita distribusikan, di mana itu sekitar 490 Wah, billing itu pengiriman melalui mitra atau yang bisa disebutkan dengan para mitra. Jadi tadi yang disampaikan ada 3 mitra ya, Masan, Gramedia, dan Sentina. Dan itu jumlahnya 70%. Nah, kemudian untuk yang di PDBA sendiri itu ada sekitar 210, itu 30% dilayani dari UT. Jadi dari semua itu kami monitor pergerakan per NIM dan per billingnya sehingga terlacak ketersampaian dan distribusi bahan ajar. wah, luar biasa. Masih puyeng lihat angka-angkanya. Luar biasa. Bukan lagi ya. Baik, untuk selanjutnya kalau diringkas seperti apa alur pengiriman bahan ajar dari awal sampai akhir? Pak Hendro. Ringkasannya ya. Nah, itu sebenarnya dari yang apa ya kita coba saya Hmm, sampaikan begini. Kan kalau apa namanya mahasiswa ini kan meregistrasi ya. benar, Itu masuk registrasinya itu kemudian apa namanya ada apa namanya pelunasan. Nah, benar, begitu Bang. pelunasan, maka sebenarnya secara sistem itu keluarlah yang namanya lembar delivery ordernya. Baik. Nah, disitulah kita mulai kerja. Gitu dari sisi kita ya, maupun juga dari sisi paramita. Begitu delivery ordernya keluar, maka sudah kita mulai kerja dan kita melakukan validasi. Nah, ini Pak Teguh biasanya Pak. Wah, ini. Ya, cerita itu bukan ini. Kalau Kemudian baru nanti seperti di gudang umumnya ya, begitu baik. delivery order keluar, maka barang apa sih sebenarnya, Oh, buku apa yang dibeli atau dipesannya oleh mahasiswa, maka kita ambilkan. Kita oke. ambilkan dengan dari sumbernya adalah apa namanya delivery order tadi. Nah, lalu ada proses di situ. Ada proses kita packaging, kita pastikan bahwa apa namanya buku yang dipesan itu Baik. sama sesuai dengan apa namanya yang dipesan gitu ya. Memang proses pickingnya ini masih pakai manusia nih. Oh, Nah, jadi kadang-kadang kita apa ya, ya manusia ya manusia. berupaya juga ya
bahwa pekerja-pekerja itu kita itu relatif lebih di usia-usia produktif ya, apa namanya 25 sampai 40 tahun gitu ya. Baik. Harapannya supaya mereka fokusnya bisa lebih bagus ya dalam dalam mengambil buku bersama itu ya. Ya sudah, kemudian dilakukan pengiriman yang kita serahkan ke vendor. Nah, monitoringnya itu juga nggak kalah penting. Oh, Teguh itu nanti dia akan apa namanya sudah menyiapkan itu datanya. secara sistem Oh, baik. monitoringnya seperti apa gitu ya. Nah, tentu supaya balancing kami di gudang pun juga istilahnya memiliki tim kemudian untuk melakukan monitoringnya terhadap semua apa namanya delivery yang dilakukan oleh mitra kita. Oh, baik. Gitu. Kira-kira. Biasanya cukup lumayan panjang. Kalau dari Bapak Teguh gimana untuk monitoringnya itu sistemnya? Dan jadi sebelum kiriman kita ada finansial validasi yang tentunya bahan ajar itu dikirim ketika masnya sudah melakukan pembayaran. Oh, baik. Dinyatakan lunas, maka secara otomatis billing itu turun ke Oh, kami. betul. Dari kami nanti ada tim kami yang melakukan melihat secara otomatis ketika datanya lengkap, alamatnya lengkap, ada provinsinya, kabupaten, kota, terus kemudian kelurahan, sampai itu ketika lengkap, kita kan itu kami validasi, kita akan turunkan DO-nya. Baik. Tapi kadang-kadang mohon izin, ketika di data itu masih ada beberapa yang terkait dengan alamatnya yang mohon maaf tidak ada kecamatannya. Oh, baik. Nah, kemudian tidak ada kelurahannya. Nah, yang seperti itu biasanya kami agak hold dan kami coba konfirmasi dan tanyakan langsung ke mahasiswanya terkait dengan data yang sesuai sehingga kami akan segera dan jadi ketika data sudah lengkap eh, dibayar, kemudian kami verifikasi validasi alamatnya. Baik. Setelah alamatnya lengkap, kami turunkan ke DO dan itu DO-nya baik sesuai dengan apa yang diregistrasikan untuk yang sifat non TM. Nah, setelah turun nanti dari tim gudang lah yang sebelumnya dulu ada proses pengambilan, packing segala macam itu nanti ke pergudangan di mana untuk itu seperti tadi itu kan by human ya kayak manusia yang harus mengambil. Kemudian setelah proses dari pergudangan itu selesai, tahapannya dari packing, picking, packing sampai dengan kirim itu juga termonitor secara sistem. Oh, oke. Jadi kita ngambil satu juga kita pakai sistem. Nah, kemudian setelah sudah siap, kita masuk ke proses pengiriman. Nah, pengiriman itu nanti eh, setelah kita langsung ke kirim itu nanti teman-teman mahasiswa itu sebenarnya cukup mudah. Itu tinggal monitoring di MyUT. Di MyUT itu kan ada yang namanya bahan ajar. Di menu bahan ajar itu ada dua, tracking bahan ajar cetak dan bahan ajar digital. Nah, untuk bahan ajar cetak itu dia tinggal lihat progres dari perjalanannya si bahan ajar. Hari ini pick up, terus kemudian sudah sampai mana, sampai dengan kota mana, sampai dengan ke delivery, bahkan ketika sudah diterima, itu nanti ada bukti foto ataupun tanda tangan yang diterima. Itu sama sama halnya ketika kita di marketplace ya. Kan Benar. juga ya, Iya. gitu ya kita Tinggal kan di jadi vote. melihat sudah sampai mana sih. Nah, itu cukup teman-teman mahasiswa akses ke MyOT saja dan lihat progres. Wah, luar biasa. Jadi untuk yang mahasiswa-mahasiswa nih, untuk yang untuk alamat, mohon untuk yang lengkap. Kasihan ini pusing orang ini. Jadi untuk mohon diisi alamatnya seperti kecamatannya, Ya, kabupaten. kabupatennya untuk diisi dengan lengkap supaya agar pengirimannya tetap lancar. Baik, untuk selanjutnya, kenapa sih bahan ajar itu kadang belum sampai atau terasa lama diterima mahasiswa? Ya, ini juga Tantangan. jadi teman-teman memang kan itu apa namanya situasi yang tidak bisa kita hindari ya. Benar. Bahwa kami merasa kalau Benar. dan seterusnya. Itu umum layaknya kita juga belanja ya. Benar. Kita juga belanja ngerasa Rasa. lama banget gitu. Benar. Jadi memang
Ada beberapa hal sebetulnya yang apa namanya, untuk mereduksi itu gitu ya, supaya rasa-rasa itu tuh nggak terlalu sering muncul Wah, gitu itu ya. dia rasa. Jadi memang pertama bahwa layaknya di pergudangan dimanapun itu kan memang ada barang yang Barang. tersedia, barang stok yang tersedia, dan kemudian ketika dia berproses maka barang itu kan akan berkurang. Benar, Nah, kurang. karena itu timing yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika dia apa namanya mulai mulai menyiapkan gitu ya, Benar, harus harus bagaimana supaya register itu nanti tidak terlalu lama benar. gitu. Jadi misalnya adalah apa namanya terkait dengan timing, kalau dia membayar registrasinya lebih cepat, maka Oh, sebetulnya baik. proses antrian dia juga di depan. Oh, berarti Jadi tergantung apabila pembayarannya. itu, nah dia akan merasa lagi ketika eh, itu sudah masuk di peak season. Nah, karena kalau di peak season ya semua apa itu sangat sibuk sekali dengan begitu banyak. Kan kami dulu pernah di PDBA itu bisa mengeluarkan 17.500 D satu hari. Wah, Bagaimana dengan teman-teman yang tadi wah, oh iya. Oh, timing luar itu. biasa loh. Kemudian ya tadi ya, kalau kemudian alamatnya tidak lengkap, Ah, benar, jangan-jangan gitu ya, benar. hanya apa minimum ya informasi yang disampaikan, ini kurang informatif. Ya sebenarnya itu jadi faktor juga, jadi terasa lama ya, gitu, misalnya gitu ya. Lalu kemudian, nah kendala eksternal juga mesti kita paham bahwa misalnya ada cuaca yang mengganggu, Oh, yang harusnya kurir angkat hari ini hmm, cuaca itu hujan. seperti biasa gitu. Nah, itu jadi juga jadi bagian. Nah, kemudian kondisi geografis ya, keterbatasan jaringan dan lain-lain gitu ya. Jadi memang perlu ini. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah ketika semua itu apa namanya menjadi minimum ya, alamatnya kurang lengkap segala macam. Itu secara apa namanya aturan kita bahwa itu mengirimkan ke kantor ke daerah. Nah, ketika mahasiswa tidak tahu bahwa paketnya ada di kantor itu daerah gitu ya, sudah 3 kali dicoba gitu, gitu. Maka dia akan merasa, kok saya nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal sesungguhnya sudah ada di kantor daerah yang nanti kantor daerah itu memvalidasi. Apakah alamat ini sudah benar? Apakah alamat ini mudah dijangkau oleh kurir? Nah, ketika itu diasumsikan atau sudah terkonfirmasi bahwa itu benar, maka sebetulnya itu akan diambil lagi sama kurir yang bersangkutan untuk dikirimkan ke Baik. alamat mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti rasa-rasa itu tuh ketika kita mengerti ya Benar. bahwa oh seperti itu untuk menghindarinya dan lain-lain itu mudah-mudahan nanti bisa Oke. seperti itu Pak Ida. Jadi yang pertama itu tergantung pembayarannya, cepat Ya, atau lambat. Yang kedua itu sesuai dengan alamatnya yang lengkap atau tidak. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih, alamatnya ataupun alamatnya kurang lengkap, berarti harus ke UTDR konfirmasinya. ya Oh, baik. secara kita 3 kali mencoba itu tidak berhasil ditemukan alat atau tidak berhasil Oh, diserahkan, baik. itu dikirimkan ke Baik. Jadi untuk sahabat-sahabat UT yang bahan ajarnya mau dicek lagi untuk alamatnya. Apabila sudah 3 kali, ya, silakan untuk konfirmasi ke UTDR masing-masing. Baik. gitu. Jadi untuk tersebut silakan untuk dicek untuk sahabat-sahabat UT. Dan untuk selanjutnya dari sisi internal, apa saja yang mempengaruhi kecepatan pengiriman? Oh, baik, silakan. Jadi benar banget sih. Jadi alamatnya lengkap. Biasanya itu kan di situ kan ada nomor telepon. Oh, baik. Ya. Nah, ketika alamatnya alamat sudah lengkap nih. Kalau lengkap, kemudian nomor teleponnya itu biasanya langsung. Tapi ketika alamatnya tidak lengkap, otomatis si kurir itu akan menghubungi. Oh, Nah, ngomong izin nih teman-teman mahasiswa nih. maksudnya teleponnya berarti. Nomor teleponnya itu ketika dihubungi kurir itu tidak aktif. Pertama dihubungi Oh, di WA. banyak berarti. Nah, jadi kadang-kadang nah ketika nanti setelah dihubungi tidak aktif di WA nggak ada jawaban sekali, 2 kali, ya kan? Wah, banyak 3 kali itu back ke daerah. Makanya tadi saya berharap kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa khususnya ketika untuk paling tidak nomor itu aktif 1 semester
ketika diganti nanti syukur-syukur aku selamanya ya. Benar. Nah, karena kalau yang suka gonta-ganti apa nama telepon itu juga mempengaruhi terkait dengan pengiriman. Wah, Ya, baik. jadi mohon izin untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswanya, pastikan ketika melakukan registrasi nomor yang didaftarkan adalah nomor yang aktif. Oke. Sehingga nanti ketika ada terjadi hambatan atau halangan terkait dengan pengiriman, paling enggak alamatnya nggak lengkap, terus kemudian ada nomor yang bisa dihubungi. Si kurir pasti akan menghubungi kan. Nah, menghubungi si mahasiswa lokasinya di mana, dia pasti akan menghubungi. Nah, tapi ketika nomor teleponnya itu tidak bisa dihubungi, Wah, nah, itu kan menjadi ini juga akhirnya mahasiswa juga bertanya, "Kok apakah saya nggak nyampe-nyampe? Kok lama banget?" Segala macam. oke. Padahal dari segi teman-teman, kurir juga mereka sekarang sudah berusaha menelpon, menghubungi WA, bahkan sampai dengan mengizin ketika disampaikan ke daerah, teman-teman untuk daerah pun juga mencoba menghubungi kembali. Oh, baik. Ya, jadi tahapan-tahapan itu, kami lakukan agar pertama, UT itu dan khususnya PDB itu memastikan bahan ajar tuh sampai ke Oh, baik. Berarti kendalanya juga lumayan ya. Itu mahasiswa berarti ya. ini yang di lapangan seperti Udah itu. pangan ya. Soalnya kan udah konfirmasi nih kuliah nggak ada alamatnya dihubungi, ternyata nomor mahasiswanya tersebut tidak aktif atau sudah diganti. Jadi terima kasih nih Bapak Teguh untuk kendalanya tersebut ternyata ada 3 ya. Yang pertama untuk yang salah nomor ataupun yang tidak aktif, yang kedua pengiriman alamatnya tidak lengkap, yang ketiga tergantung dari pembayarannya. Jadi untuk tersebut mohon diperhatikan kembali lagi untuk sahabat-sahabat UT semuanya di seluruh Indonesia. Baik, untuk selanjutnya dari sisi internal apa saja yang mempengaruhi kecepatan pengirimannya? Oke. Iya. Tapi bos itu tadi kan ada kekurangan nih. Kita masukin ternyata dari nomor teleponnya ternyata juga ada. Jadi memang ya ini berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman ataupun beberapa hasil-hasil monitoring ya, yang sudah kita lakukan kepada mitra-mitra kita tentu pengiriman khususnya karena biar bagaimanapun kita pahami bahwa ujung kepuasan mahasiswa kita terkait dengan mana aja adalah tersampaian mereka. Ya walaupun bagaimana kita mengemasnya dengan Benar, bungkus warna emas sekalipun, kalau kemudian barang itu tidak sampai kan juga nggak asik gitu. benar, Itu kita memahami itu memang ada dari sisi internal ada, dari sisi benar. eksternal ada ya. Ya sisi sisi internal kita yang pertama sebenarnya adalah bagaimana ketika mahasiswa ini sudah bayar SPP, itu flaggingnya kemudian flagging lunas. Karena kan itu kan segera ada data delivery Betul. ordernya itu pertama. Karena itulah start kami bekerja. Karena kami mulai menyiapkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ya, tadi saya sampaikan di awal itu stoknya. Stok mana aja. Tentu stok ini kita tentu berusaha ya sekuat tenaga untuk melakukan penyiapan. Kita tahu bahwa mahasiswa kita semakin semester Wah, meningkat terus-terus. luar biasa Tahun emang. ke depan ini mungkin bisa di angka 1 juta mahasiswa. Amin, amin. Oh, kok bisa 2 juta sekali? Tahu bahwa itu sangat penting bahwa customer satisfaction itu. Kemudian, nah itu tadi yang memang pengisian alamat. Gitu Benar ya. sih, Alamat ini harus informatif. benar. Kalau memang mahasiswa ya mohon maaf, saya pernah di daerah lumayan. Saya tahu bahwa ada beberapa daerah tertentu, misalnya alamatnya tidak seperti di Jakarta ini. Di Jakarta ini ada RT, RW, nomor, ya, nama jalan, wah lengkap. Benar. Jangan-jangan di daerah nggak. Nah, tapi kalau kemudian ada informasi yang bisa disampaikan dalam menulis alamat kirim, entah itu nomor pewarna pagar, entah itu apa Oh, namanya hal-hal lain lah yang berkaitan, yang memberikan informasi seperti kepada patokan. kurir, sehingga si kurir ini dia dia mendapat gambaran yang lebih luas kemana barang ini. Nah ini juga penting. Ya, itu dari sisi internal sih di sisi mahasiswa kita ya supaya barangnya itu juga lebih apa namanya sasarannya lebih tepat ya. Kemudian proses picking di apa namanya di sisi mitra gitu ya itu penting juga karena kalau kalau packingnya dia sembarangan lalu begitu barang terdelivery antara satu kota ke kota lain kata tidak rusak itu menghambat juga
Baik. Ya, 1 hari 2 hari akan terlambat ya, akan bungkus lagi segala macam dan seterusnya. Rusak, basah dan seterusnya. Nah, ini juga jadi hambatan kita. Itu Baik. yang selalu kita kita sosialisasikan ke teman-teman di mitra. Nah, kalau dari sisi eksternalnya, ya tentu ada ya macam-macam ya. Gitu. Nah, cuman yang paling penting adalah dari semua aturan yang kita sudah sampaikan kirim itu, kita berharap yang utama ya pada mitra kita ya kita itu mensosialisasikan juga ke bawah ke Baik. agent-agent mereka gitu ya, supaya semua memahami aturan main kita gitu. Baik. Itu sih. Jadi untuk tersebut jangan sampai salah alamat untuk hal ini begitu Iya, ya. Tak- kuncinya itu. Kompasnya di situ. Benar. Takutnya ada lagu salah alamat. Kalau kayak dari sisi Pak Teguh gimana untuk sistemnya? Sendiri terkait dengan faktor eksternal ini tadi secara gamblang dijelaskan oleh Pak Hendro ya sebagai faktor eksternal. Nah, tentunya dari dukungan sistem. Ya, dukungan sistem. Jadi kami juga memonitor pergerakan per harian, berapa kirim, berapa yang sedang deliver, berapa bayar, berapa yang DO, berapa yang dikirim. Nah, Baik. dari tadi Pak Hendro dari sisi pengiriman itu apa dari segi pengiriman internasionalnya, kami dari segi sistem itu memantau semua pergerakan yang ada di mitra. Ya baik Baik. ada yang di mitra PDBA karena kan kita bermitra dengan pengiriman ya kayak Benar. PT Pos, PT JNE segala Wah. macam. Itu setiap hari kan kami ada hari ini misalkan ada 10.000 yang keluar. 10.000 itu ke mitra-mitra A, B, C itu kan berapa-berapa. Nah, ini kami lihat. Nah, Hmm. dari sini kita lihat kami sudah siap, maksudnya dari sisi kami database sudah siapkan dashboard monitoring sistemnya sehingga ketika pengiriman itu melebihi dari SLA atau service level agreement yang kami lihat oh ternyata si si PT pengiriman A lewat nih dari Lewat. kami lihat terus kemudian progres perhariannya kok masuk hari ini 10.000 kok sampai dengan 2 hari 3 hari kok Masih nggak segini bergerak. berat. Nah kami pasti akan langsung berupaya untuk menelpon atau menghubungi si mitra tersebut menanyakan kembali. Baik. Ini dari sisi sistem ya Sistem. pengendalian dari sisi internal kami terhadap mitra-mitra. Nah, yang tidak kalah penting adalah militansi dari pengiriman. Ketika sudah diserahkan ke mitra pengiriman, itu kan Oke. mereka akan meneruskan ke kurir Kurir. pengirim. Nah, pengirim itu ketika kurir itu tertib dengan SLA dan aturannya ada, dia kan pasti akan mengupdate Oh, baik. mengupdate informasi, "Oh, sudah dikirim ya, udah sampai sini," segala macam ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, militansi itu yang terus kita pegang ke mereka. Kalau mereka harapan kami, mereka juga konsisten Oh, dengan sistem apa juga. yang kan, misalkan harus update ke Oh, nah, itu kan dari sistem. Sehingga data-data tersebut bisa kami tarik, ya kan? baik. Kami tarik lagi kembali menjadi informasi ke mahasiswa yang oh setiap hari oh sudah sampai mana ya? Nah, seperti itu. Nah, militansi itu yang kami perlukan dari segi sistem ketika si kurirnya tidak konsisten dengan update ya otomatis ada delay informasi ke Mahasiswa. Oh, baik. Berarti memantau ya untuk pergerakannya, pengiriman bayarannya. Luar biasa. Tiap hari mantau 1 juta sih. Oh, oke. Oke, silakan. Bapak. Karena yang kan paket-paket itu termasuk Baik. adalah mitra ya, artinya bukan kita. Baik. Nah, mereka sebenarnya kan mereka melakukan kontrak ya Oh, baik. dengan mitra pengiriman. Nah, kita juga lagi coba memberikan koordinasi ya bareng dengan mitra para mitra bahwa yang paling utama sebetulnya kemampuan eh, wilayah ya, kemampuan apa namanya jangkauan. Jangkauan. ya si mitra jasa pengiriman. Jadi memang kan mereka melakukan penawaran ya terhadap harga-harga jangkauan kirim dan segala macam. Tapi eh, kita berharap teman-teman yang para mitra itu juga eh, lebih mengutamakan melihat mengevaluasi kemampuan daya jangkau mitra pengiriman ini. Ya, Baik. kalau dia mampu, itu kan tentu hambatan eksternalnya akan bisa direduksi ya. Gitu. Tapi kalau
dia memaksakan sebetulnya tidak mampu Oh, tapi hanya bicara harga murah dan itu mungkin ngobrol lah. baik itu dia. Kalau misalnya lagi jauh itu gimana? Wilayah yang nggak terjangkau untuk alamatnya. Baik, tergantung dari mitranya. Benar, benar. Tapi pada dasarnya monitor. Jadi kalau dari UT dan PDPM memastikan bahan aja ketika sudah diserahkan ke mitra harus sampai ke Oh, baik. Berarti mitra tersebut harus mengirimkan ya untuk hal tersebut. Baik. Jadi untuk kali ini semoga mitra tetap setia untuk sama bisa bisa nama mitra lagi ya Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya dari sisi eksternal tantangan distribusi baik seberapa besar maaf selanjutnya seberapa besar pengaruh data atau alamat mahasiswa terhadap pengiriman. Ya, ya tadi sudah banyak disinggung ya, tentunya. Terkait dengan ya memang tadi ya tentu kalau gitu, alamat itu kayak kita misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Sekarang ada Maps ya. Benar Maps. Mungkin sekarang itu mudah karena Maps itu sudah mengapa mendeteksi alamatnya mana gitu ya. Tetapi kan beda dengan fisik ya. Baik. Maka itu harus tertulis dulu dengan lengkap baru kemudian dibaca oleh oleh kurirnya ya. Atau itu jadi kompas. Kompas benar. Kurir terus alamat itu mau harus tinggi. Kami juga sedang melihat berdasarkan pengalaman yang ada. Biasanya kurir itu begitu mencari alamat seorang mahasiswa atau mahasiswi misalnya Heni misalnya, itu di lokasi itu nggak ada yang kenal Heni. Tapi begitu dia mendapatkan informasi ke kantor UT daerah, Baik. misalnya kurirnya berkomunikasi, lalu kantor UT daerah bisa menyampaikan di data itu bahwa ada nama orang tua Heni misalnya. Pak Bambang misalnya, Iya benar. itu begitu ditanya anaknya Pak Bambang, itu tahu, oh anaknya Pak Bambang itu rumahnya. Sama samaran kali Pak. Gitu. Ini gini menurut saya, bahwa informasi tambahan itu perlu. Oh, informasi nama orang tuanya. Oh, baik. Ya jangkau gitu. Kemudian ya alamat ya merupakan apa namanya tadi. Jadi kalau alamatnya misalnya katakanlah alamatnya katakanlah Bogor. Maka si mitra pengiriman itu dia bisa menentukan kalau Bogor ini oh berarti dia transportasinya darat Baik, dari benar. sini. Tapi kalau misalnya Ternate, maka dia juga bisa menentukan dengan apa. Dan dari last mile-nya itu misalnya ke alamat tertentu, dia juga bisa menentukan. Oh kalau ini kami nanti kita pakai mobil box aja. Nah, atau pakai kendaraan motor. Jadi alamat ini memang fungsinya banyak. Bukan cuma hanya menuju ke situ, tetapi bagaimana transportasi oleh si mitra. Itu dia tentukan dari alamat yang ada. Gitu. Jadi penting karena itu akan mempengaruhi ya, pengaruhi tadi pentingnya itu. Nah, begitu nanti sudah alat transportasinya sesuai yang dibawa, tentu kan jadi efisiensi. Oh, benar benar benar. Artinya jadi efisien, jadi cepat nyampainya. Gitu. Baik. Ya, penting. Penting sekali benar. Kode pos tidaknya ya minimal kode pos lah. Itu harus tahu mahasiswa nih ya kode posnya. Iya, Itu kan kan bisa Google. Kadang-kadang, Mas, saya nggak bisa, nggak ada kode posnya. Nah, bingung. Ya suka kayak gitu ya, kode posnya kagak ada. Cari lagi terdekat, ternyata ada yang bilang gitu. Ya udah, isi aja, setidaknya ada kode posnya ya untuk patokannya. Baik, kalau untuk dari sistemnya, Pak Teguh, kalau alamat kurang lengkap, berarti untuk hal tersebut di hot atau seperti apa nanti ya? Oke, Mas Idam. Jadi untuk yang alamat lengkap selagi itu ada data-data provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan, kami tidak kami terus untuk Baik. terus kemudian ada nomor handphone gitu kan. Itu kan artinya itu faktor-faktor yang kelengkapan data yang bisa kita lihat. Jadi kita teruskan untuk penerima.
Nah, kemudian faktor berikutnya adalah, eee, terkait provinsi ada, kabupaten ada, Nah, benar. kecamatan, kelurahan nggak ada, Pusing. kemudian, nomor telepon, ada. Nah, ini yang kadang-kadang, kadang-kadang teman-teman yang dari mitra untuk pengiriman itu juga, "Pak, ini, kami terpaksa untuk yang seperti itu kami hold dan untuk itu dilengkapi," seperti Oh, itu. Nah, baik. kemudian, untuk yang nomor telepon itu kan kita kita bisa memastikan nomor Benar. telepon aktif atau tidak aktif kan oh ini ada nomor teleponnya gitu kan. Begitu lengkap ataupun kurang lengkap, dikirim yang di sana kan mohon maaf ada misruh atau segala macam, begitu ditelepon Nggak aktif. tidak aktif. Terus kemudian ya kadang-kadang, yang tidak ini adalah rekan-rekan mahasiswa, dia, alamatnya di Jakarta kemudian pas ngisi alamat pengiriman Jakarta sementara gitu pengiriman dia pindah ke, Semarang atau nah kadang-kadang itu kan bisa Saya juga saya nah itu kan nah tidak kalah lagi untuk yang teman-teman yang menggunakan, kan model-model pengiriman itu kan, intinya ada yang menggunakan namanya mohon izin, just tip ya. benar. Nah, karena kalau prinsipnya siapapun ketika pengiriman itu ketika alamat jelas, alamat lengkap, ya kami kirimkan sesuai dengan alamat yang tertera pada, registrasi atau, pengiriman. Oh, baik. Jadi mohon untuk sobat-sobat UT dilengkapi kembali lagi. Nanti apabila tidak lengkap pasti akan diisi lagi ya untuk data-datanya. Ya, registrasi Iya, berikutnya mohon dilengkapi. Mohon lagi. Apabila masih saya saya kasih kemudian ada order bahan ajar. Ya, usahakan ya, sebelum bahan ajar itu diterima, itu jangan ganti nomor HP dulu. Karena itu akan berproses, nomor HP baik, itu digunakan penting untuk ketersampaian bahan ajar itu. benar. Ya gimana caranya lah ya, gitu ya. Jujurnya sih, belum lulus dari jadi Iya, jangan dulu ya. Penting banget. punya ya. Mungkin Mas Esa UT udah pada kaya, Pak. Secara pikirnya. Handphone, nomor handphone yang utama, atau Nomor kedua. kemudian mungkin kalau misalnya nggak punya nomor handphone yang kedua, ya mungkin mohon izin yang alternatif yang bisa dihubungi. Sehingga, teman-teman kurir itu kalau hanya satu toh berarti otomatis dia akan menghubungi satu. Baik. Ketika ada nomor, kedua atau seterusnya, dia akan menghubungi yang kedua. Nah, Oh, walau ya jadi kalau memang nanti ketika memastikan memitigasi ya, memitigasi ketika, alamat, nomor teleponnya satu tidak bisa dihubungi atau pas mohon maaf lagi lowbat segala macam nggak di-charge, ada nomor kedua betul. yang bisa dihubungi walaupun orang serumah ataupun Wah, sebagainya. baik. Untuk kerabat ataupun saudaranya untuk di HP keduanya. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada periode tertentu yang membuat pengiriman jadi lebih padat? Iya, iya tentu ada ya. Karena emang tadi ya kita tahu bahwa mahasiswa kita juga semakin itu meningkat. Meningkat, alhamdulillah. Karakteristik bagaimana apa namanya mereka mempersiapkan apa namanya kebutuhan untuk registrasi dan sebagainya juga berbeda-beda gitu ya. Itu ketika itu eh, dibayar bersamaan di waktu yang tidak ini ya tentu itu kan menjadi loading yang Benar. padat ya. Langsung benar. Nah, umumnya itu terjadi itu apa apa namanya ya antara 2 minggu sebelum penutupan itu biasanya peak gitu, Oh, peak season gitu ya. Nah itu eh, ya itu bagian dari proses ya. Tapi memang tadi yang saya katakan ketika ada antrian yang dari depan ya tentu akan lebih lebih awal juga kita melakukan prosesnya. Intinya adalah begitu Anda membayar status Anda lunas ya, kemudian proses pengelolaan kita sudah ready dan lain sebagainya dalam arti tidak ada yang kita kita tunda, kita langsung proses. oke. Berarti untuk yang lebih banyak yaitu padatnya pada saat penutupan untuk Ya, pembayaran registrasinya menjelangan. Oh, baik. Jadi pesan dari kami mahasiswa jangan jangan mepet-mepet pembayarannya.
Waduh tuh aduh gesa-gesa nih harus bayar. Jadi jauh-jauh hari untuk melakukan pembayaran supaya langsung dikirim untuk bahan ajarnya. Untuk yang dari sistemnya apa ada kendala pengiriman, Pak? Terhadap pengiriman pertama tadi, saya memastikan terkait dengan yang masa pada pengiriman ya, peak season. Jadi, kalau mahasiswa lebih cepat membayar registrasi, otomatis bahan ajar akan cepat sampai. Nah, tadi saya menegaskan terkait dengan masalah ketika menjelang penutupan registrasi, itu memang benar. Jadi pernah, di satu satu hari itu kami bisa menerima sampai dengan 60.000. Wow, sistemnya gimana? Error gitu sistemnya. Yang Aduh, mana pada hari tersebut juga kami harus melakukan proses. wah luar biasa. Eee, inilah yang kadang-kadang, apa namanya, kami tetap all out ya, artinya, kewajiban kami untuk terus, mengirimkan bahan ajar. Jadi walaupun 60.000 ya tetap Waduh, kita proses, luar biasa. ya kita selesaikan 60.000 itu ya tinggal tentunya kemampuan itu. Nah, itu biasanya di satu hari atau besoknya, penutupan registrasi itu ya, Benar, sampai 60.000. Wih, ya sudah, kita sebagai audio operasional yang melanjut ya, kita harus melayani. Nah, benar-benar luar maksud biasa. kami, ke teman-teman mahasiswa, ketika nanti ada keterlambatan itulah kadang-kadang ketika 60.000 otomatis kan ada waktu-waktu Benar, yang menjadi runtutannya betul, panjang. benar. Tapi ketika teman-teman mahasiswa, berasa pada mahasiswa yang bisa lebih awal, ya artinya akan membantu kami juga untuk mempercepat proses. Baik, jadi untuk kali ini jauh-jauh hari kalau pembayaran. Nah, ini bawaan aja. Jauh-jauh hari supaya bahan aja dikirimnya. Baik, Musuh kita itu kan mungkin memang apa ya, punya rasa ingin tahu, mencari pengalaman dan lain-lain. Bahkan bagaimana cara mereka bisa bukunya sampai pun banyak. Selain katakanlah dia menggunakan jasa yang normal, jasa pengiriman, mereka baik. tadi menggunakan jasa jastip, itu cukup banyak. Cuman cuman ya harus kami sampaikan bahwa begitu Anda menggunakan jastip, yang Hmm, kemudian itu jastip itu kan dia kan sebenarnya secara secara komunikasinya sudah selesai ya, selesai. maksudnya dengan kita. Kita kan hanya berkomunikasi dengan pihak mitra. Nah, Hmm, ketika jastip ini kemudian yang membawa barang mereka yang dia silakan, oke. sebetulnya itu udah agak sulit kedeteksi. Hmm, Karena kami bisa mendeteksi hanya kepada mitra pengiriman. mitra saja. Penyerang jastip sebagaimana yang terkoneksi dalam alat kirim. Sebenarnya Sudah itu sih. selesai. Nah, si mahasiswa ini yang harus kemudian jangan pula nanti dia cari menanyakannya ke ini. Nah, dia menanyakannya ke jastip. Sudah step biasa pengirimannya itu mana? Karena kami apa namanya mitra itu pasti akan mengirimkan sesuai alamat yang tertera. Baik, Kalau yang kirim ke PT apa, PT Justip apa yang mesti ke situ. Itu close, selesai. Gitu. baik, Nah, ini yang juga lagi kami coba apa ya dengan fenomena ini gitu ya. Itu ya apa nanti. baik. Untuk selanjutnya semoga lancar-lancar aja, Pak. Semoga bisa lanjut. Lancar aja. Dan untuk mahasiswa kami untuk di semester berikutnya nih, mohon untuk inisiasinya dan pembayarannya jauh-jauh hari. Baik, untuk selanjutnya, kalau bahan ajar belum sampai, langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa apa? Tuh Bapak Hendro atau Bapak Teguh? Apa tadi ininya? Untuk yang kalau bahan ajar belum sampai, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mahasiswa? Jadi begini, wah memang mahasiswa ini harus ini ya, harus apa namanya mulai eh, apa lebih curious ya, lebih peduli Benar, peduli. dengan cara dia kan mencoba ya berikan hal tapi kalau Benar, kemana sih harus mana gitu ya mana? pertanyaan dan lain. Pertama ya tentu kalau tadi udah kita sampaikan kalau dia membayar lebih awal itu antrian insya Allah dia akan lebih cepat gitu proses dan antrian 60.000 pokoknya begitu billingnya speed itu mesti kita proses tidak akan gitu. Nah yang paling penting adalah kemudian paket barangnya ini siapa yang ngirim Oh, baik, baik. ya kan tadi banyak tuh Banyak ada mitra mitranya. saya sebutkan aja JNE, terus logistik, PT Pos. Jadi harus tahu nih, harus tahu ini dikirim kemana. Nah biasanya umumnya kami itu
atau minta-minta bermitra itu upayakan tidak semaksimalnya apa, mengirimkan ke lokasi yang sama supaya militansi kurirnya semakin baik ya, kemudian manajerial ini di lapangan semakin baik. Nah, begitu sudah tahu, mereka kan bisa melakukan tracking sebenarnya. Oh, Gitu, tracking. bisa melakukan tracking. Kalau tidak tracking ya mereka bisa menanyakan paket saya sudah sampai mana. Nah, kami di di PDPA punya customer service-nya, punya apa namanya, eh, ada jalur-jalurnya yang bisa diminta untuk ditanyakan gitu. Nah, tracking ini juga sebenarnya kan misalnya JNE, JNT gitu. Maka mereka punya tracking yang publik ya gitu. Nah, kita dulu pernah bilang bahwa agar tracking yang publik ini Baik. itu bisa digunakan oleh si mahasiswa hanya dengan menuliskan nomor billing juga Oh, gitu. baik. Jadi dia bisa tahu juga gitu kan. Jadi nggak terlalu repot untuk cari apa. Tapi ya tadi kan bisa ke MyUT juga gitu. Benar, benar. Nah, gitu. Jadi dengan itu mudah-mudahan apa namanya memperhatikan itu tuh mahasiswa nanti bisa lebih ini aware ya barang dia, sehingga dia tadi rasa was-was di Was-was. awal itu Belum ya sampai. bisa sampai. Baik. Ada juga yang ke HUT, Benar. paket HUT, Benar. Belum sampai. semua punya personal yang siap melayani, berikan informasi. Baik. Jadi diceknya dengan trackingnya itu dengan nomor billingnya di Ya, akun MUT-nya. Baik. Kalau untuk yang dari sistem, Baik, sistem tadi sudah disebutkan terkait dengan PNT semuanya, tapi ada satu yang di teman-teman mahasiswa karena teman-teman mahasiswa itu ketika kuliah di UT akan mendapatkan dua bahan ajar. Pertama bahan ajar cetak, baik. kemudian bahan ajar digital. Nah, jadi ketika nanti teman-teman belum mendapatkan bahan ajar cetaknya, teman-teman itu bisa mengakses bahan ajar digital. Ada dua bahan ajar digital. Pertama bahan ajar digital yang abadi atau BAI, Badan Ajar Interaktif. Yang kedua adalah bahan ajar ruang RBV, ruang baca virtual. Nah, kalau sama-sama, jadi kalau sama-sama semuanya digital. Bedanya kalau untuk yang di Abade itu lebih ada video dan lebih interaktif ya. Benar. Ketika di apa dilihat dan kemudian aksesnya itu hanya mas terdapat mata kuliah yang diregistrasikan pada saat semester sekarang atau semester sebelumnya. Jadi, apa yang direalisasikan pada semester saat ini, itu otomatis Banajar Digital itu akan keluar di, eee eee, Banajar Digital. Jadi sambil Baik. menunggu, daripada menunggu toh sama-sama harus belajar, belajarlah dari Banajar Digital sambil terus mengecek-ngecek yang tadi disampaikan oleh Pak Hendro, tracking dan lain-lainnya. Dan berikutnya, kalau Banajar Digital tidak bisa, ada ruang baca virtual. Nah, ruang baca virtual ini semuanya teman-teman mahasiswa bisa pastikan teman-teman mahasiswa bisa mengakses MyUT. Karena di MyUT itu nanti ada menu yang namanya bahan ajar. Pertama tracking bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar digital. Pada menu sebelah kiri itu ada namanya perpustakaan digital. Nah, di perpustakaan digital ada ruang baca virtual. Nah, disitulah itu sudah single sign on, yang Oh, baik. artinya mahasiswa hanya cukup sekali login di MyUT, mau digital dari abadi, mau ruang baca virtual itu semuanya bisa diakses. Wah, Nah, bedanya kalau di RBV itu bisa lihat ya bisa lihat. sesuai dengan itu. Jadi manfaatkan teknologi yang ada disediakan oleh UT. Jadi cetak memang teman-teman tunggu, tapi kita jangan, kalau nggak ada cetak harus Benar. aja tetap Benar. belajar dengan menggunakan resource yang ada. Benar. Jadi seperti tadi. Baik, jadi untuk yang masih SUT tidak perlu khawatir. Untuk yang belum ajar belum sampai, ada digital ya, Ban ajar digital Kotobi ataupun ruang baca virtualnya. Bisa dibawa HP kemana-mana saja ya, Pak, ya. Baik, untuk selanjutnya tips agar bahan ajar bisa sampai tepat waktu itu apa? Silakan untuk Bapak Hendro atau Bapak Teguh. ya, kayak tadi kita bahas semakin mengerucut nih bahwa memang bukan saja dari sisi kami yang memang kewajiban mengirim, tetapi Baik. memang itu harus ada kompasnya ya.
terus ada Kompasnya bagi kurir gitu ya, bagi mitra kami untuk kalau Kompasnya sudah ada, tapi tidak juga nyampe, kami juga punya aturan. Kan? Jadi memang detail, detail daripada alam ya, yang kunci, kunci jadi mahasiswa, detail alam. Yang nomor HP tadi ya, gitu. Benar. Bisa juga. Kapan saja. Itu kurir ternyata itu bisa saja dia menghubunginya malam untuk besok dia kirim. Oh, baik. Jadi lama itu. Jadi bukan hanya pagi misalnya dia kirim kemudian pagi ini jalan, tidak. Mereka itu biasanya ada yang itu persiapan untuk besok paginya. Itu memastikan mereka bahwa mereka akan itu saja malam hari dia. Makanya nomor HP ini itu penting ya, bisa dijangkau oleh kurir ya. Kemudian tadi mengetahui paketnya dikirim oleh agen apa. Baik, izinnya Itu mitra penting. ya. Nah, dia bisa mengevaluasi sebenarnya semester lalu saya dikirim sama ini gitu ya, gitu. Baik. Ya, jadi bisa bisa melakukan pengecekan itu, gitu ya. Kemudian waktu pemesanan tadi ya, hindari di waktu-waktu yang peak season. Jadi orang sudah membludak 60.000, 70.000, dia berpesan gitu. Ya, maksudnya itu kan Benar. gitu Situasinya ya. nantinya. Supaya kemudian tadi ya pemantauan dan terus nomor billing yang tadi ada MyUT bisa masukin nomor billingnya ke apa namanya agen-agen yang terdekat yang biasanya dia ini. Wah, Rasa jadi untuk tersebut mohon dilengkapi kembali lagi untuk datanya supaya agar dapat diproses untuk puslaba atau bahan ajarnya. ya Baik. Untuk dari sistemnya sama saja, Bapak. Baik. Untuk mahasiswa, pengenalan mahasiswa ketika registrasi untuk program belajar, kami mohon untuk melengkapi alamat selengkap-lengkapnya, dan kemudian jangan lupa nomor handphonenya yang aktif. Itu saja dari Baik. Terima kasih banget ya, Bapak. mudah-mudahan Saya tahu juga Bapak juga cukup lumayan. Untuk selanjutnya, pesan singkat untuk mahasiswa yang sedang menunggu bahan ajar untuk Bapak Hendro dan Bapak Teguh, silakan. Salah satu. yang sedang Baik, menunggu ya benar. dan itu kan memang waktu terasa lama. Benar. Kita Benar. jelas bahwa begitu Anda membayar pasti kami berkomitmen ya untuk mengirimkan apa yang sudah Anda pesan gitu ya itu pasti. Nah kemudian apa namanya tadi ya alamat pastikan sudah benar. Kemudian Anda tahu ya bagaimana kemana kompasnya Anda harus bertanya gitu ya. Saya rasa itu yang harus apa namanya sambil menunggu tadi itu loh. Jadi menunggu ini kan sabar itu kan bukan diam ya. Benar. Kemudian upaya untuk channel-channel yang tadi sudah kita jelaskan untuk bisa digunakan. Baik. Itu aja pesan Jadi dari saya. untuk pesan dari Pak Hendro cukup biasa. Mohon menunggu akan dikirimkan untuk bahan ajarnya. Untuk Bapak Teguh dari pesan untuk sahabat UT-nya. ya, kalau seandainya satu pertama pastikan di tracking kalau memang trackingnya tidak ada atau misalkan kurang jelas sahabat UT sahabat mahasiswa bisa menghubungi layanan layanan kami ya dari PDBA nanti boleh di-share juga untuk layanan kami. Baik. Kemudian bisa menghubungi kami juga melalui Halo UT atau Puslaba Peduli ya. Dengan Puslaba Peduli ketika mahasiswa ID, insya Allah dari itu kami akan terus menjawab agar memastikan mahasiswa mendapat kepastian terkait dengan bahan ajar. Yang berikutnya sambil menunggu jangan lupa manfaatkan bahan ajar digital baik yang di UPI Baik. ataupun di RBP. Jadi teman-teman atau teman mahasiswa masih terus belajar apalagi sekarang sudah masih tutor nih Pak. Benar. Kaidah. Jadi gunakan resource yang ada, jangan kendala itu menjadi hambatan untuk Benar, belajar, Mas tapi Reza. kita bisa memanfaatkan resource yang ada yang bisa kita lakukan. Oh, Benar. kalau cetak nggak ada ya sudah kita pakai bahan Ya. digital. Lihat Kutubi ataupun RBV manfaatkan untuk pembelajaran di sesi tutorial. Baik. Itu saja. Jadi untuk mahasiswa UT tidak perlu khawatir masih ada untuk bahan ajar digital Kotobi ataupun ruang baca virtual.
Dan untuk selanjutnya di sini sudah banyak masuk nih Bapak Hendro dan Bapak Teguh yang sahabat-sahabat yang kepo banget dengan bahan ajarnya nih. Yang pertama sewa kursi lipat, wah jualan nih kayaknya. Min, saya sampai sekarang belum menerima bahan ajar. Sudah 2 bulan saya menunggu. Namun saya belum menerima bahan ajar dan belum ada kepastian. Silakan Bapak Hendro atau Bapak Teguh. Boleh nanti di ini ya terkait dengan yang 2 bulan ini mohon diberikan Pak, paling nggak ada linknya saja. Link saja nanti nanti kami berikan informasi. Nah dari situ mohon nanti yang ini yang 2 bulan ini kami bantu untuk kalau dari mahasiswa itu namanya itu ya sewa kursi lipat. Benar. Yang di kami itu jawab di IG juga atau kami hubungi lewat eh, lewat IG atau melalui kami bantu. Baik, jadi untuk yang sewa kursi lipat kami akan bantu follow up dan mohon untuk ditunggu dan dicek secara berkala. Ya. Baik. Dibantu juga nomor NIM-nya Kak. Oh, baik, nanti kami akan konfirmasi kembali untuk NIM-nya sewa kursi lipat untuk di follow up dari pusat bahan ajarnya nantinya. Baik, untuk selanjutnya dari akun Eulai underscore 03. Halo Kak, buku bahan ajar saya belum lengkap. Yang datang hanya 2. Jumlah buku 7. Di tracking juga 1 pengiriman. Sudah minta bantuan ke pengiriman tapi belum ada respon lagi sampai sekarang. Mohon bantuannya Min. Silakan untuk dijawab. Ya, untuk ini ya tentu tadi ya, apa namanya, memang tadi saya sampaikan bahwa kita kita punya 4 gudang, jadi kita harus tahu ini keluar dari gudang mana. Baik. Nanti, nah untuk mengetahui itu kita tentu butuh data, itu disampaikan ke kita aja, NIM-nya seperti apa. Nah, Baik. nanti kalau memang apa namanya, itu bersumber dari gudang yang mana, tentu nanti kita akan minta untuk segera apa namanya, segera dieksekusi ya, untuk segera apa, dikirimkan kembali. Tentu ada data nanti, ada NIM, dan nanti kita pelajari seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Baik. Jadi untuk yang akun sewa kursi lipat dan Aulai underscore 03, mohon untuk dilampirkan NIM-nya biar agar bisa untuk melakukan pengecekan ke dalam datanya. Baik. Untuk selanjutnya ada dari Odeldel underscore. Kak, kita yang sifat semi tapi ikut salut, itu bisa nggak yang dikasih opsi kirim modulnya lewat salut atau kirim langsung ke rumah gitu? Ya. Silakan. Baik, untuk yang dua-dua juga sama ya, Abu Ibrahim, apalagi jadi teman-teman sahabat mahasiswa untuk yang bertanya di live IG ini, mohon nanti dilengkapi NIM, nanti kami bantu cek janji prioritas kami ini. Kemudian untuk yang sifat semi ikut salut itu bisa nggak dikasih opsi kirim modulnya lewat salut atau kirim langsung ke rumah gitu. Baik, jadi untuk yang semester ini untuk yang SIPAS TTM atau SIPAS tutor tatap muka itu kami kirimnya ke UTDR. Oh, Nah, baik, kemudian dari baik. UTDR kirim lagi ke salut atau ke salut ya atau ke Pokja. Nah, semester ini mudah-mudahan yang dari Odeldel ya, dari Kak Odeldel ini semester yang ke depan ini kita akan berikan pengiriman bahan ajarnya untuk yang SIPAS PTM Ya. termasuk pas full SIPAS semi itu akan dikirimkan ke Salut. Oh, Lebih baik. Jadi untuk tersebut bisa ke salut. Jadi tadi udah deh, silakan untuk nantinya ke salutnya untuk di semester ini semester ini ya. mungkin masih ke Masih UTDR tapi semester baik. depan kita. Jadi untuk yang di semester depan bisa ke salutnya masing-masing nantinya Ya, untuk ODD. Baik. Untuk selanjutnya sudah tidak terasa Bapak Hendro dan Bapak Teguh. Sebelum kami penutup acara ini, kami akan melakukan beberapa polling. Berikut ini hasilnya. Kamu lagi nunggu bahan ajar datang atau bahan ajar sudah sampai? Untuk yang masih menunggu 30% dan untuk yang sudah sampai dong 70%. Bisa. Baik. Untuk ya, Baik. untuk yang 30% masih nunggu syukur-syukur dari teman-teman mahasiswa bisa memberikan data melalui IG juga biar kami Baik. sama-sama bantu. Biar kalian bisa dicek ke dalam Iya, datanya. pelayanan kami adalah pastikan bahan ajar itu sampai. Baik. Untuk selanjut pollingnya, kamu pernah ngerasa bahan ajar datangnya lama? Yang 45% cepat sampai. Belum berasa. Dan yang kedua 55% kadang lama sih. Ya. Mohon bersabar. Karena proses. Yang
Bah, semoga lebih baik untuk korbannya, untuk puslabanya. Baik, untuk selanjutnya, polling menurut kamu yang paling bikin lama itu apa? Proses kirim 84%, luar biasa. Dan untuk yang alamat atau data 16%. Untuk yang polling selanjutnya, kalau bahan ajar belum sampai, kamu bakal hubungi layanan 53%, berarti masih menerima. Dan untuk yang tungguin aja, berarti orang bersabar ini 47%. Baik, untuk hal ini sudah tidak terasa, sudah di penghujung acara. Untuk hal tersebut sebelum penutup acara hari ini, Bapak Hendro atau Bapak Teguh, silakan untuk sampaikan untuk ke sahabat-sahabat UT. Hmm. Iya, ini karena usia saya begitu, saya gitu. Sahabat mahasiswa UT dimanapun kita berada, pertama terima kasih kami sudah bisa berinteraksi langsung seperti ini. Setidaknya kami bisa memberikan gambaran proses. Benar. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah mulai memahami dalam konteks bahwa ada hal-hal penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di dalam rangka menghindari ataupun mau mempercepat kedatangan bahan ajar ya. Nah, tentu dari proses penjelasan ini bukan bermaksud kami untuk menghindari ya kesalahan dan lain sebagainya ataupun kekurangan kami. Tentu dari polling-polling yang tadi itu menjadi bahan perbaikan kami ke depan dan kami tingkatkan koordinasi kepada mitra-mitra kami yang juga mengelola bahan ajar dan melakukan pengiriman bahan ajar. Oleh karena itu, yang baik mudah-mudahan bisa teman-teman nikmati agar kalian bisa belajar di UT dengan nyaman, Baik. dengan sempurna gitu. Hal-hal yang belum sempurna masih ada keterlambatan dan lain, itu tugas kami dan tolong kami juga dibantu untuk diberikan alamat-alamat yang mudah Benar. diantarkan oleh kurir yang kerja di lapangan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak. Luar biasa Bapak Hendro, luar biasa juga Bapak Teguh. Baik, untuk selanjutnya sudah tidak terasa, untuk yang bagi mahasiswa baru, jangan lupa mulai membaca buku materi pokok BMP atau modulnya ya. Dan jangan lupa dari tanggal 13 April 2026 jadwal tutor sudah dimulai. Ayo cepat baca untuk buku-bukunya. Untuk sahabat-sahabat UT, sebelum kami tutup, ada pantun dari Bapak Hendro. Silakan. Dia jago pantun ya. Sampai sekalian ya. Izin ya, saya menyampaikan pantun. Baik. Harus dibuat apa ini? Masih itu canggih. Oke, baik. Pergi ke taman memetik melantik, melatih harum pagi hari. Beasiswa pus kajaran pasti, ringankan biaya raih tinggi. Ternyata Bapak Hendro jago bikin pantun. Baik, untuk sahabat-sahabat UT, sekian untuk bincang episode pada hari ini di 139 pada hari ini. Berikut lagi akan di episode yang akan datang. Sampai jumpa sahabat-sahabat UT. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih.